Selamat sore bagi mahasiswa yang menyimak video ini. Semoga seluruhnya senantiasa dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali di video ini untuk mengulas mengenai chapter berikutnya pada mata kuliah kita. Pemaparan akan saya sampaikan dalam format PowerPoint sebagai berikut. Pada video ini akan dibahas topik yaitu merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Topik-topik yang akan dibahas dalam chapter ini yang pertama adalah apakah peran dari komunikasi pemasaran? Yang kedua, bagaimana cara menjalankan komunikasi pemasaran? Yang ketiga, apa saja langkah-langkah dalam mengembangkan komunikasi yang efektif? Yang keempat, apa saja bauran komunikasi pemasaran dan bagaimana merancangnya? Dan terakhir, apakah yang dimaksud dengan program komunikasi pemasaran terintegrasi? Bahasan yang pertama adalah peran komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah perubahan pada lingkungan komunikasi pemasaran. Pada tahun 60, suatu perusahaan dapat menjangkau 80% wanita dengan menggunakan satu iklan yang ditayangkan secara simultan pada sejumlah jaringan TV. Namun saat ini iklan yang sama mereka harus ditayangkan kurang lebih pada 100 lebih atau channel untuk mencapai jangkauan seperti itu. Saat ini konsumen tidak hanya memiliki lebih banyak pilihan media untuk mereka menyimak konten, mereka juga dapat memutuskan bagaimana mereka menyimak konten-konten komersial tersebut. Poin berikutnya adalah bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran terdiri atas 8 mode komunikasi. Yang pertama adalah advertising atau iklan, yaitu merupakan berbagai bentuk presentasi dan promosi dari barang atau jasa melalui berbagai media, seperti misalnya media print, yaitu koran atau majalah, media broadcasting, yaitu radio dan televisi, media network, yaitu telepon, kabel, satelit dan wireless, media elektronik, yaitu web page, media sosial, dan kemudian media display seperti billboard, sign, dan poster. Yang kedua adalah sales promotion atau promosi penjualan. Jadi ini adalah bentuk dari insentif jangka pendek untuk menarik atau mendorong konsumen untuk mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Jadi contoh dari promosi penjualan ini adalah pemberian sampel, pemberian kupon, kemudian promosi perdagangan seperti pameran, dan kemudian menggunakan tenaga penjualan. Jadi contohnya adalah menggunakan tenaga penjualan seperti produk rokok, yaitu menggunakan sales promotion girl. Yang ketiga adalah events atau experience. Ini merupakan kegiatan yang disponsori oleh perusahaan untuk menciptakan interaksi antara konsumen dengan brand. Seperti contohnya adalah mensponsori kegiatan olahraga. Jadi minuman berenergi salah satunya mensponsori kegiatan olahraga ekstrim seperti skydiving contohnya. Kegiatan lain yang juga dapat disponsori oleh produk adalah kegiatan seni, hiburan seperti konser dan sebagainya, acara amal, dan juga aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu formal. Yang keempat adalah public relation dan juga publisitas. Jadi ini merupakan berbagai macam program yang ditujukan secara internal kepada karyawan atau secara eksternal pada konsumen, perusahaan lain, pemerintah, dan sebagainya. Contohnya adalah bagaimana Universitas Normadewa itu melakukan publisitas dengan berbagai topik. Contohnya adalah dengan mempublikasikan pencapaian dari mahasiswanya di media massa, juga berbagai program yang dilakukan terhadap karyawannya seperti peningkatan kemampuan karyawan dengan memberikan pelatihan atau training, itu juga dipublikasikan di media dan sebagainya. Jadi intinya adalah melakukan publikasi di media mengenai hal-hal positif yang dilakukan oleh perusahaan.
Bauran komunikasi pemasaran berikutnya adalah direct marketing atau pemasaran langsung. Jadi di sini menggunakan email, telepon, dan internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan spesifik konsumen atau prospek untuk mendapatkan respon atau melakukan dialog dengan mereka untuk dapat mendorong brand awareness ataupun minat pembelian. Berikutnya adalah interaktif marketing atau pemasaran interaktif. Ini merupakan program dan aktivitas online yang dirancang untuk dapat melakukan interaksi dengan konsumen atau prospek secara langsung maupun tidak langsung, bertujuan untuk meningkatkan awareness, meningkatkan image dari merek atau produk tersebut, atau juga untuk mendorong pembelian produk dan layanan. Contoh dari kegiatan ini adalah melakukan live shopping, contohnya pada e-marketplace yaitu Shopee atau Tokopedia, untuk meningkatkan interaksi dengan konsumen sehingga mampu meningkatkan atau mendorong minat mereka untuk melakukan pembelian. Contoh lain dari interaktif marketing adalah memberikan giveaway pada sosial media dan sebagainya. Bauran berikutnya adalah word of mouth marketing, yaitu interaksi atau komunikasi people to people atau orang ke orang secara oral, tertulis ataupun secara elektronik yang menyampaikan pengalaman mereka dalam membeli atau menggunakan produk atau layanan. Jadi review-review ini sering digunakan sebagai alat pemasaran oleh perusahaan dengan cara mencantumkan review-review ini di platform yang mereka gunakan untuk memasarkan produk. Contohnya adalah di e-marketplace yaitu Shopee atau Tokopedia. Jadi penjual itu dapat menampilkan review dari konsumen sebelumnya untuk ditampilkan di sana sehingga dapat disimak oleh konsumen saat ini. Kemudian juga di platform lainnya seperti di website dari perusahaan, mereka juga mencantumkan review-review dari konsumen terdahulu. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian di benak konsumen dan juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan atau produk tersebut dan juga untuk meningkatkan image atau reputasi perusahaan. Berikutnya adalah personal selling atau penjualan secara personal, yaitu interaksi face to face antara representasi dari perusahaan atau tenaga penjualan dengan pembeli prospektif dengan tujuan untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, atau untuk membukukan pemesanan atau pembelian. Jadi personal selling ini diperlukan untuk kategori produk yang cukup kompleks atau custom made untuk masing-masing pembeli. Contohnya adalah produk asuransi. Kemudian personal selling juga sering atau umum digunakan dalam melakukan kerjasama B2B atau business to business, artinya melakukan penjualan ke klien yaitu perusahaan. Jadi penjualan di sini bukan penjualan yang bersifat retail atau ke masing-masing individu, tapi penjualan yang bersifat B2B, artinya menjual ke perusahaan besar. Pada tabel ditampilkan ringkasan dari kedelapan bauran komunikasi pemasaran dari iklan sampai personal selling dan cara-cara atau metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah iklan dapat menggunakan sejumlah media, yaitu media print, media cetak atau media broadcast. Itu juga termasuk packaging. Jadi packaging atau kemasan produk juga merupakan suatu cara untuk mengiklankan produk. Mana packaging yang menarik juga menjadi suatu iklan yang cukup efektif. Kemudian brosur, poster, billboard, dan point of purchase display. Ini maksudnya adalah menampilkan produk pada point of purchase. Itu menampilkan produk di dekat kasir sehingga ini mendorong impuls konsumen untuk mengambil produk tersebut dan membelinya langsung. Berikutnya adalah self promotion. Intinya self promotion ini adalah untuk mendorong konsumen membeli atau mencoba saat itu juga. Dia dapat dilakukan dengan memberikan hadiah, misalnya katakanlah suatu produk kopi yang apabila membeli kopi akan memperoleh hadiah gratis gelas. Nah, ini merupakan insentif bagi konsumen untuk membeli saat itu juga produk kopi ini.
Cara lain dalam melakukan promosi penjualan adalah memberikan sampel, melakukan pameran perdagangan, kemudian demonstration juga termasuk. Jadi contohnya adalah melakukan katakanlah demo masak, di mana pada demo masak itu dijual produk-produk yang digunakan pada saat demo tersebut. Jadi dalam demo ini mungkin konsumen tertarik untuk membeli produk yang digunakan pada saat demo masak. Kemudian cara lain adalah memberikan kupon, cashback. Kemudian low interest financing adalah pembiayaan dengan bunga rendah. Ini sering digunakan oleh pemasar kendaraan bermotor. Jadi apabila pembeli ingin membeli kendaraan bermotor, mereka akan memperoleh pembiayaan dengan bunga yang rendah. Sehingga ini merupakan insentif bagi konsumen untuk membeli produk tersebut. Berikutnya adalah event dan experience. Jadi ini merupakan kegiatan yang disponsori oleh suatu perusahaan untuk kemudian mendorong konsumen membeli produk mereka. Contoh yang tadi saya sampaikan adalah produk minuman berenergi yang mensponsori kegiatan atau kegiatan olahraga ekstrim. Contohnya adalah kegiatan skydiving dan sebagainya. Kemudian event yang lain contohnya adalah hiburan, festival, kegiatan seni, kegiatan amal. Kemudian termasuk dalam event dan experience adalah tour pabrik. Jadi konsumen juga mungkin akan tertarik membeli produk setelah melakukan tour pabrik. Berikutnya adalah public relation dan publisitas. Yaitu metode yang dapat digunakan adalah dengan memberikan press kits, speech atau pidato, seminar juga termasuk, dan yang lain-lain. Berikutnya adalah direct dan interaktif marketing dapat dilakukan melalui telemarketing, electronic shopping. Ini contohnya adalah saat ini live shopping yang dilakukan pada platform e-marketplace. Berikutnya adalah word of mouth marketing dengan mencantumkan review-review konsumen terdahulu pada berbagai platform penjualan produk. Yang terakhir adalah personal selling dapat dilakukan melalui presentasi sales, meeting, dan dapat dilakukan pula melalui pameran dagang. Topik berikutnya adalah mengembangkan komunikasi yang efektif. Terdapat 8 tahapan dalam proses ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi target audiens. Yang kedua adalah menentukan tujuan dari komunikasi. Berikutnya adalah mendesain komunikasi. Kemudian memilih channel yang akan digunakan. Berikutnya adalah menentukan budget yang akan dipergunakan. Berikutnya adalah menentukan media-media yang akan dipilih. Berikutnya adalah mengukur bagaimana hasil dari komunikasi tersebut dan kemudian mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Tahapan yang pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah mengidentifikasi target audience. Jadi proses ini harus dimulai dengan gambaran yang jelas siapa yang menjadi target audience dari komunikasi pemasaran tersebut. Apakah pembeli potensial, apakah pengguna yang saat ini sudah ada atau konsumen yang sudah ada saat ini, atau influencer, atau apakah individu tertentu, grup tertentu, atau sekelompok masyarakat tertentu, ataukah masyarakat umum, masyarakat secara umum. Jadi penentuan dari target audiens ini merupakan faktor yang penting dalam membentuk atau merancang keputusan mengenai apa yang harus dikatakan, bagaimana menyampaikan komunikasi pemasaran tersebut, kapan harus menyampaikannya, dan di media apa harus disampaikan. Tahapan yang kedua adalah menentukan tujuan dari komunikasi tersebut. Terdapat 4 tujuan. Yang pertama adalah untuk memperkenalkan suatu kategori kebutuhan yang baru. Untuk produk-produk yang benar-benar baru atau sama sekali baru, seperti mobil listrik misalnya, jadi produk ini akan menggunakan komunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan kategori kebutuhan baru. Di dalam komunikasi pemasarannya, produk mobil listrik ini tentunya akan menekankan apa manfaat mobil listrik tersebut dan hal-hal apa yang akan diperoleh oleh pembeli atau konsumen jika membeli
mobil listrik tersebut. Jadi fungsi dari iklan tersebut atau tujuannya adalah untuk memperkenalkan pada konsumen bahwa ini mobil listrik ini adalah merupakan suatu kebutuhan di zaman sekarang ini. Sehingga konsumen perlu memiliki produk mobil listrik tersebut. Tujuan komunikasi yang kedua adalah untuk meningkatkan brand awareness atau agar konsumen mengetahui bahwa produk atau merek tersebut ada di pasaran. Jadi berbagai cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan iklan yang berulang-ulang. Apabila kita menyimak iklan yang berulang-ulang dan mendengar nama merek secara berulang-ulang, kemungkinan nama merek itu akan menempel di ingatan kita, sehingga kemudian saat berbelanja produk di kategori tersebut kita akan ingat bahwa terdapat merek dengan nama tersebut. Jadi konsumen cenderung akan membeli produk yang mereka kenal atau mereka ingat dibandingkan produk yang tidak mereka ketahui sama sekali. Kemudian cara lain adalah dengan menampilkan kemasan produk yang menarik atau mencolok sehingga menempel di benak konsumen, atau juga mengingatkan konsumen bahwa kemasan produk tersebut adalah kemasan yang seperti tertentu. Contohnya iklan untuk produk minuman kesehatan. Jadi iklannya itu mengatakan bahwa ingat bahwa produk ini adalah kemasan yang ada badaknya. Jadi lain kali kita membeli kategori produk minuman kesehatan, kita akan membeli produk yang ada badaknya. Jadi ini merupakan suatu contoh untuk meningkatkan recognition dari suatu brand. Tujuan komunikasi yang ketiga adalah untuk membentuk brand attitude atau sikap konsumen terhadap suatu merek. Jadi dalam hal ini perusahaan membantu konsumen untuk dapat melihat kemampuan dari suatu merek dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Ini beberapa kemampuan dari brand. Contohnya yang negatif, yang pertama adalah sebagai produk yang dapat menghilangkan permasalahan. Yang kedua adalah produk yang dapat menghindarkan konsumen dari masalah. Nah, contoh produknya adalah produk asuransi. Kemudian produk manfaat yang lain adalah sensory gratification atau gratifikasi sensori, stimulasi intelektual, dan social approval atau penerimaan secara sosial. Biasanya ini untuk produk-produk kecantikan, produk-produk yang sifatnya luxury, atau produk-produk yang sifatnya menaikkan gengsi, umumnya menggunakan tema ini dalam strategi komunikasi pemasarannya. Untuk produk-produk, contohnya produk-produk pembersih rumah, contohnya katakanlah produk pembersih dapur atau kompor dan sebagainya, ini mereka menggunakan tema problem solution. Di dalam iklan mereka menggunakan tema bahwa produk ini merupakan produk yang dapat menghilangkan permasalahan, yaitu permasalahan dapur kotor. Sebaliknya, di sisi lain untuk produk-produk seperti makanan, mereka dalam komunikasi pemasarannya sering menggunakan sensory oriented, iklan yang berorientasi sensori yang dapat menggugah selera dari penontonnya atau konsumennya. Contohnya adalah produk mie instan yang dalam iklannya itu sering menampilkan mie instan yang baru saja selesai dimasak dengan asap yang masih menguar, dan kemudian saat dicoba oleh pengiklannya, jadi pengiklannya itu menunjukkan ekspresi yang seolah-olah mie instan tersebut sangat enak sehingga menggugah selera kita untuk langsung pada saat itu juga menikmati atau memasak mie instan pada saat itu juga. Tujuan komunikasi berikutnya adalah mendorong minat konsumen untuk membeli produk. Jadi dalam hal ini terdapat beberapa metode atau action yang digunakan, yaitu yang sering digunakan adalah promotional offers atau tawaran promosional, seperti memberikan kupon atau cashback. Ya, ini mendorong konsumen untuk melakukan pembelian saat itu juga. Atau 2 for 1 deal, satu beli satu dapat dua. Nah, hal-hal ini dapat mendorong mental komitmen konsumen untuk melakukan
pembelian. Demikian paparan saya atas chapter ini, semoga dapat dipahami dan diterima dengan baik. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih atas atensinya dan selamat sore.